Salam. Bapak Ibu, kita akan renungan pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, urapi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu memberikan kekuatan dan hikmat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita yang menjadi dasar renungan terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 hingga ayat yang ke-37. Dan yang menjadi ayat masnya adalah ayat yang ke-32. Firman Tuhan yang berbunyi demikian, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan tema yang saya mau ambil pada renungan pagi hari ini adalah persekutuan yang sehati dan sejiwa. Bapak Ibu Saudara-saudara, persekutuan jemaat yang mula-mula memperlihatkan kepada kita bahwa persekutuan mereka tidak hanya terbatas ibadah bersama, bukan hanya berdoa bersama. Persekutuan mereka tidak hanya terbatas makan bersama, tetapi juga mereka hidup bersama dalam satu kasih yang dituliskan di dalam nas ini. Mereka sehati sejiwa. Jadi yang mempersatukan mereka bukanlah ikatan keluarga, bukanlah karena mereka saling mengenal, tetapi mereka terikat karena kasih Tuhan. Ungkapan sehati sejiwa ini memberikan pengertian yang syarat makna, yaitu satu hati dan satu roh. Kesatuan hati dan kesatuan roh dalam persekutuan itulah yang membuat jemaat mula-mula menjadi kuat. Mereka hidup saling mempedulikan. Mereka hidup saling melengkapi satu dengan yang lain dalam semua aspek kehidupannya. Sikap hidup sehati sejiwa inilah yang membuat jemaat mula-mula mereka melayani dengan sukarela, dengan tulus hati, sehingga mengatakan segala sesuatu kepunyaan mereka adalah milik bersama. Artinya apa yang mereka miliki dipakai untuk kepentingan pelayanan sebanyak mungkin. Pertanyaan kita, bagaimana mungkin itu bisa dilakukan? Itulah kalau kita hidup sehati sejiwa, satu roh di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus sebenarnya juga di dalam doa Yohanes 17 ayat 21 menginginkan supaya jemaat mereka menjadi satu seperti Bapa di dalam Kristus dan Yesus di dalam Bapanya, yakni hidup sehati dan sejiwa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kehidupan yang seperti inilah yang Tuhan inginkan bagi mereka yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, yang telah percaya kepada Tuhan. Ada relasi yang kuat, ada hubungan yang akrab, ada ikatan bersama di antara kita saudara-saudara seiman, seperti magnet yang satu dengan lainnya saling tarik-menarik, mempereratkan. Hidup sehati sejiwa adalah buah karya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup sehati sejiwa adalah karena kita satu iman. Karena kita sudah beriman di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Hanya karena kasih-Nya yang sudah kita rasakan. Seperti Yesus yang sudah memberikan dirinya untuk keselamatan kita, demikianlah kita seharusnya membuka diri dan mau memberi diri kepada orang lain. Persekutuan yang kudus yang Tuhan inginkan bagi kita bukanlah persekutuan yang munafik, bukanlah persekutuan yang hanya memikirkan diri sendiri, bukanlah Tuhan tidak menginginkan kepada kita persekutuan yang hanya sama-sama beribadah, yang hanya sama-sama berdoa, yang hanya sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak peduli satu dengan yang lain. Persekutuan yang Tuhan inginkan adalah ketika kita bersatu di dalam kehidupan yang nyata. Ketika kita bersama-sama di dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dialami
kehidupan jemaat yang mula-mula. Jemaat yang mula-mula memperlihatkan kepada kita mereka sehati sejiwa, bahkan memberikan apa yang mereka miliki menjadi milik bersama. Hal ini menjadi teladan kepada kita untuk mau memperhatikan saudara-saudara kita yang lain, melakukan apa yang bisa kita beri, apa yang bisa kita bantu. Artinya iman kepada Yesus Kristus itu harus berbuahkan kepekaan dan kerelaan, memberikan kepada orang lain. Bagaimana kita bisa membangun hidup kita berbahagia dan bersuka cita ketika ada orang lain di sekitar kita menderita. Oleh sebab itu biarlah kita bisa dapat bersuka cita bersama, berbahagia bersama dengan memberi dan menolong dan berbuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Kiranya dengan iman kepada Yesus Kristus, dengan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang sudah kita rasakan, juga dapat kita berikan kepada orang lain. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami, buah daripada keyakinan kami, buah daripada keselamatan kami, buah daripada iman kami kepada Yesus Kristus adalah ketika kami peka, ketika kami mau berbuat bagi orang lain. Mampukan kami melakukannya di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.